Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang earning management, insight, trading, dan aksi gorengan saham dalam perspektif etika bisnis. Sebelum presentasi saya mulai, perkenalkan saya selaku moderator Brianly Mahatma Prasanca dan rekan saya Nurma Cahyaningrum, Sania Kafsa, dan Muhammad Derofozikin. Untuk selanjutnya, earning management. Earning management adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan kompani. Earning management dilakukan berdasarkan motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikatakan dengan presentasi manajemen. Di samping itu, memang suatu hal yang lazim bahwa besar kecilnya bonus yang diterima manajer sesuai laba yang diperoleh. Dorong earning management, tindakan kecurangan dan tindakan kecurangan. Dorongan pihak manajemen untuk melakukan earning management adalah ingin memperlihatkan kepada pihak pemegang saham terhadap prestasi kinerja perusahaan yang semakin lama semakin baik. Dan lebih jauh pihak manajemen kemungkinan untuk dipertahankan karena prestasinya tersebut, namun sebenarnya apa yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan merupakan suatu penipuan yang bersifat tidak etis. Faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan aging management. Yang pertama yaitu seakan memberikan fleksibilitas pada manajemen untuk memilih prosedur dan metode untuk mencapai suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda. Yang kedua yaitu memberikan fleksibilitas pada manajemen dapat menggunakan judgment dalam menyusun estimasi. Di antara manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi. BPAM, LK, dan tindakan earning management. Setiap perubahan dan berbagai informasi yang dimiliki oleh emiten diwajibkan untuk menginformasikan kepada BPAM, LK, atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan secara jelas, dan jika laporan tersebut ada yang ditutup-tutupi merupakan kesalahan yang besar. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 85 dan Pasal 86, dan jika ada keterlambatan penyampaian laporannya, maka akan didenda sebesar 1 juta per hari. Insider trading. Insider trading adalah praktik jual beli saham yang dilakukan sekelompok tertentu dengan berdasarkan informasi penting perusahaan yang belum diumumkan ke publik. Biasanya insider trading dilakukan oleh orang dalam perusahaan tersebut atau orang yang memiliki koneksi dengan perusahaan. Next. Tindakan insider trading yang dilarang UU Pasar Modal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa mengapa insider trading dilarang. Hal tersebut terdapat di antaranya yaitu Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat 1 dan 2, Pasal 98 dan Pasal 99. Berdasarkan UU tersebut, OJK melalui BEI memiliki kewenangan besar dalam mengendalikan keberadaan setiap perusahaan terkait kasus insider trading. Disclosure dan insider trading.
Disclosure dapat dipahami sebagai bentuk keterbukaan suatu perusahaan dalam melaporkan kebenaran kondisi keuangan, finansial, dan non-keuangan non-finansial yang dimiliki secara terbuka terutama kepada pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti salah satunya investor. Dengan tujuan agar informasi yang diterima adalah informasi yang menggambarkan tentang kondisi perusahaan yang sesungguhnya, bukan dalam bentuk rekayasa atau ada semacam tindakan melakukan earning management atau manajemen laba. Kejadian yang sifatnya insider trading ini pada dasarnya memang bisa digolongkan sebagai tindakan fraud atau kecurangan karena telah menyebarkan kerugian pada pihak lain, yaitu memonopoli informasi, melakukan pengontrolan informasi dengan tujuan kemudian menarik keuntungan atau suatu kejadian yang tidak normal. Next. Earning management dan insider trading. Dilihat dari segi perspektif etika bisnis, maka tindakan dan keputusan earning management dan insider trading jelas menyalahi aturan. Sementara earning management dan insider trading harus dilihat merugikan pihak eksternal. Dilihat di sisi lain, pihak eksternal atau masyarakat dipantau. Di sisi lain, pihak eksternal atau masyarakat menilai setiap perusahaan yang berada di pasar modal diseleksi dan dipantau dengan sangat ketat, termasuk mulai dari syarat-syarat yang harus dipatuhi semenjak awal hingga dalam proses berlangsungnya aktivitas bisnis. Next. Aksi dan tindakan gorengan di PM yang melanggar etika bisnis. Aksi gorengan saham adalah aksi yang dilakukan pada saat saham diluncurkan atau dijual ke pasar modal, maka pihak perusahaan melakukan pembelian saham dalam jumlah yang banyak dengan tujuan untuk mempengaruhi publik bahwa saham perusahaan tersebut baik, menguntungkan, dan layak untuk dibeli. Sementara masyarakat tidak mengetahui bahwa yang membeli saham tersebut adalah pihak internal perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham di pasaran agar naik. Saham yang telah dibeli pihak internal selanjutnya akan dijual lagi. Next. Tips bagi investor dalam bermain saham. 1. Mengamati reaksi terhadap pergerakan bursa kejadian. 2. Biasanya yang mengguyur bursa adalah investor asing. 3. Perhatikan kondisi bursa keesokan harinya. 4. Jika investor kecil memiliki saham selain blue chip, sebaiknya segera menjual saham tersebut pada guyuran pertama dan menukarnya pada saham blue chip yang paling banyak terkoreksi. Yang kelima, jika pada saat itu investor memiliki dana tunai, investor dapat membeli saham blue chip yang terkoreksi yang memiliki kapitalisasi pasar besar. Baik, untuk selanjutnya yaitu disclosure yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di pasar modal. BPOM LK memiliki peran kuat dalam mengawasi berjalannya pasar modal. Harus diingat bahwa ada dokumen yang boleh terbuka untuk umum dan ada juga yang tidak terbuka untuk umum. Hal tersebut sesuai peraturan BAPEPAM nomor 39 dari PM dari 1997 dalam kurung 26 Desember 1997. Disclosure dalam pasar modal menjadi penting jika dilihat pada keinginan kuat untuk mendorong terbentuknya pasar modal Indonesia yang kuat dan stabil secara jangka panjang. Ini sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Pasar Modal tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh setiap emiten. Pasar 86 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal. Yang dinyatakan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib tahu, yaitu yang pertama, menyampaikan laporan secara berkala kepada BAPEPAM dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat, dan menyampaikan laporan kepada BAPEPAM dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kedua
setelah terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu kasus dan solusi. Untuk kasusnya, PT Bahari Laut Permai adalah sebuah perusahaan yang sangat berkembang dengan ruang lingkup kegiatan dalam bidang penangkapan ikan di laut dan pengalengan ikan. Perusahaan ini telah beroperasi selama 12 tahun dan memiliki karyawan sebanyak 3.200 orang. Saat ini perusahaan berencana untuk ekspansi dan membutuhkan dana sebesar Rp 400 miliar. Sumber dana tersebut dari internal perusahaan sebesar 20% dan 80% dari penjualan saham. Karena sumber dana dipasok dari penjualan saham ke publik, sehingga keputusan untuk go publik menjadi salah satu keputusan yang penting. Berbagai persyaratan telah dilakukan dan akhirnya perusahaan berhasil melakukan go publik dengan harga saham per lembarnya Rp 500. Namun, persoalan yang terjadi pada saat dijual di pasaran, harga yang terjual hanya Rp 420 atau dengan kata lain, perusahaan belum mencukupi perolehan dana melalui pasar modal sebesar Rp2.688.000.000 dari hasil penjualan saham tersebut atau kekurangan Rp 512 juta. Kondisi ini menyebabkan perusahaan melakukan kebijakan penerbitan saham baru dan melakukan aksi tersembunyi, yaitu membeli saham baru tersebut sebesar 40% di pasar saham secara seketika. Sehingga pasar menangkap bahwa saham perusahaan sangat diminati dan terus mengalami kenaikan. Kemudian, pihak internal perusahaan juga membeli lagi saham ketika harga saham sudah mulai naik. Informasi ini menyebabkan harga saham PT Bahari secara keseluruhan ikut mengalami kenaikan, karena publik beranggapan saham dari PT Bahari sangat berprospek untuk dibeli. Ketika harga saham sudah berada di harga Rp580 per lembarnya, kemudian pihak internal perusahaan melepaskannya seluruh saham di pasaran. Hal tersebut membuat harga saham di pasaran mengalami fluktuasi tinggi, sehingga akhirnya jatuh ke posisi Rp500 kembali. Berdasarkan kasus tersebut, berikan penjelasan dan solusi yang harus dilakukan. Untuk solusi dari kasus tersebut, dapat dipahami bahwa PT Bahari telah melakukan tindakan insider trading, yaitu lebih tepatnya pada aksi gorengan saham. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar kode etik penjualan saham di pasar modal. Sanksi yang akan diterima oleh PT Bahari bisa dapat bentuk lisan maupun tulisan. Karena tindakan seperti itu sebenarnya telah merugikan pihak lain, yaitu mereka yang membeli ketika harga tinggi, di mana naiknya harga tersebut bukan disebabkan oleh kondisi pasar, namun karena faktor internal yang curang. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, dari kelompok 11, presentasi cukup. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.